Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan, kembali Tuhan mempertemukan kita pagi hari ini. Sebab oleh kemurahannya, oleh kasihnya, kita boleh ada sampai detik ini. Amin. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita untuk kita boleh menghampiri tata anugerah Tuhan yang kudus. Membawa seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab oleh anugerah-Mu, sebab oleh kuat kuasa-Mu memampukan kami pagi hari ini boleh ada. Biarlah saat ini Kau memberkati ibadah kami Tuhan. Biarlah kuasa kehadiran-Mu Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Sebab kami percaya kehadiran-Mu melawat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau yang layak kami sembah, sebab Engkau yang layak kami tinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang dapat, tiada kata yang haleluya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ini pengakuan kami pagi hari ini Tuhan. Sungguh besar setia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidup. Sebab oleh kuasa darah-Mu Tuhan, yang telah melayakkan setiap kehidupan kami pagi hari ini. Haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan,
segenap hati kami Tuhan. Dengan segenap kekuatan kami mau tinggikan Engkau. Lebih dalam Yesus. ku menyembah dalam roh dan Kami tinggikan Engkau dengan segenap hati kami. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus, sebab Engkau yang layak. Oh, haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami tinggikan Engkau, sebab Engkau yang layak Tuhan, sebab Engkau yang layak. Oh, kami sembah Engkau dengan senap hati kami Tuhan. Oh, Yesus, mengalirlah kuasa Roh Kudus-Mu saat ini Tuhan, menjamah melawat setiap kehidupan kami yang rindu akan Engkau, sebab Engkau yang layak. Haleluya, Jesus. Haleluya. Bebaskan rohmu untuk memuji menyembah Tuhan pagi ini. Jangan kita berdiam diri. Angkat suaramu, angkat pujianmu kepada Tuhan, angkat penyembahanmu kepada Dia. Yesus. Haleluya. Mengalir, Baba ya sikira mengalir, mengalir. Yes, yes. Woo! Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, sebab hanya di hadirat-Mu kami puas, sebab hanya di hadirat-Mu kami tenang. Haleluya, haleluya, Jesus, haleluya. Kami tidak mau berhenti di sini saja Tuhan. Kami mau lebih lagi menikmati kehadirat-Mu pagi hari ini. Kami rindukan lawatan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Di saat meninggikan Engkau Tuhan. Kuasa mujizat kami terima pagi ini Tuhan. Haleluya.
Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi, amin, segalanya, lebih dalam ku menyembah Jesus, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah Jesus, dalam roh dan kebenaran. Angkat tanganmu pada Tuhan. Yes. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sungguh kita bangga memiliki Allah yang penuh kuasa. Amin. Dia mulia sebab tidak ada yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Tak terlukis kasih yang Kau berikan, karya termegah, karya termegah, tiada bandingnya. Tetap kasih-Mu setia menjaga, kan ku nyatakan, siapa Bapak Ibu? Maha kuasa, maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai lamanya. Sungguh tak terlukiskan kasih setia Tuhan. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, karya termegah, tiada bandingannya. Tetap
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Biarlah kita tidak takut, tidak khawatir, sebab Tuhan senantiasa setia menjaga kehidupan kita, amin. Sebab hanya Dia satu-satunya yang kita andalkan, tidak ada yang lain. Mari bersama-sama persiapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan yang menguatkan iman kita, yang membawa kehidupan kita untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sungguh Tuhan setia dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau yang kami andalkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku sebab Engkau yang kami percaya Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sebab Engkau Tuhan yang setia dalam setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang, sebab hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Sebab hanya Engkau yang kami percaya, tidak ada yang lain. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, amin. Tuhan pemulihku, satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang ku andalkan,
Satu-satunya yang ku ya Tuhan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku sebab Engkau yang kami andalkan. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, sebab Engkau yang kami andalkan Tuhan. Yesus, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Mari semua kita akan berdiri bersama-sama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, hanya Yesus Tuhan. Kau yang memberkati, Kau yang menghiburku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh. Engkau yang menghiburkan kami Tuhan, memulihkan, memulihkan. Kau yang memberkati, Tuhan memulihku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, Tuhan berkenan hadir di tengah kami umat-Mu. Hati kami haus, hati kami lapar. Kami rindu terus menikmati hadirat-Mu di tengah kami Tuhan. Kami ada di tempat ini hanya untuk memuliakan Tuhan, mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita masih dalam suasana Pentakosta ya Bapak Ibu. Minggu yang lalu rupanya di semua gereja termasuk gereja kita juga sedang merayakan hari Pentakosta. Hari rayanya orang percaya, orang Kristen yang rupanya agak kurang disentuh ya dibandingkan dengan Natal, dibandingkan dengan Paskah dan sebagainya. Tapi hari raya Pentakosta itu luar biasa loh Bapak Ibu. 10 hari setelah Yesus naik ke sorga, maka Roh Kudus dicurahkan, dan Kisah Rasul pasal yang kedua yang hari ini kita akan baca saudara-saudara adalah
Pentakosta, ya, di mana Roh Kudus dicurahkan. Yuk kita akan melihat Alkitab kita Bapak Ibu. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Ada 2 bagian saja yang pagi hari ini ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara. Dan sebelumnya kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dulu untuk semua panjenengan yang sudah berkenan rawuh ataupun yang mendoakan dari rumah. Sebab penting artinya buat kami, secara khusus buat Tante Dede yang hari ini masih terbaring di rumah sakit, dan mudah-mudahan hari ini sudah bisa kembali di pastori dan beraktivitas kembali seperti biasa. Nah saudara-saudara, kita membaca Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-8. Ayat ini cukup sering dibaca. Yuk kita baca bersama-sama ya. Boleh melihat di Alkitab saudara-saudara, boleh melihat di layar monitor. Kita akan baca bersama-sama dengan bersuara ya. 2, 3. Tetapi Nah Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini kita akan melihat 2 bagian saja bagaimana dampak dari Pentakosta. Saudara dan saya ada di gereja Sidang Jemaat Allah yang juga dikenal sebagai gereja beraliran Pentakosta, ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lampau kalau saya tidak salah pernah memberitahu kepada panjenengan posisi gereja Sidang Jemaat Allah secara khusus dalam hal Pentakosta. Tapi yang saya ingin sampaikan hari ini adalah dampaknya Bapak Ibu, ya saudara-saudara. Dampak dari Pentakosta, dampak dari pencurahan Roh Kudus yang diawali dari para murid-murid Tuhan, 120 murid Tuhan yang ada di loteng Yerusalem. Mereka menantikan janji Tuhan. Sebab sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus katakan kepada murid-muridnya, jangan engkau pernah meninggalkan Yerusalem ini sampai aku akan memperlengkapi engkau. Dan itu janji Tuhan. Janji ini dipegang kuat, dipegang erat oleh murid-murid Tuhan. Dan saudara-saudara 10 hari kemudian, waktu yang tidak pernah dibayangkan oleh para murid Tuhan ketika mereka ada di Yerusalem, kemudian terjadilah sebuah peristiwa yang sangat menggemparkan Yerusalem. Dan kalau misalkan bisa diliput oleh media saudara-saudara seperti dunia sekarang kita ini, maka mungkin ini menjadi trending topiknya ya. Peristiwa yang sangat bersejarah, peristiwa yang benar-benar terjadi oleh karena Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Maka saudara-saudara, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 ini mencatat murid-murid ini dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus yang waktu itu dicatat oleh firman Tuhan, semua mata mereka melihat ada lidah-lidah api di atas kepala murid-murid Tuhan. Jadi mata jasmani orang-orang di Yerusalem itu melihat ada sesuatu yang aneh terjadi. Tapi bukan sekedar aneh, ada sesuatu yang menggemparkan. Tapi bukan sekedar menggemparkan, ini sesuatu yang sifatnya ilahi. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari itu 120 orang murid Tuhan dihinggapi oleh lidah-lidah api. Dan firman Allah mengatakan mereka ada yang berbahasa-bahasa lain, ada yang berglosolalia, berbahasa roh. Kadang disalahpahami Bapak Ibu oleh beberapa aliran gereja tentang apakah orang yang dibaptis oleh Roh Kudus selalu harus ditandai dengan berbahasa roh atau berglosolalia. Nah bagaimana menurut Bapak Ibu? Karena ini bukan kelas pendalaman Alkitab, saya tidak perlu menunggu jawaban jenengan. Toh nanti kalau saya tunggu paling banter ya 15 menit, 20 menit kemudian saya baru dapat jawaban. Lah waktu kula entek. Ya, saudara-saudara, hari itu terjadi sesuatu yang dahsyat. Kalau Alkitab kita mencatat ada kata kuasa ditulis dengan kata dunamos, dinamit kalau dalam bahasa Indonesianya demikian, sesuatu yang kecil. Tapi kalau meledak menimbulkan dampak yang sangat besar. Dan itu yang terjadi, saudara-saudara. Ada kuasa Tuhan. Secara kasat mata banyak orang di Yerusalem melihat 120 orang ini dihinggapi lidah-lidah api. Kemudian ada yang berbahasa lain. Berbahasa lain itu artinya bahasa-bahasa yang tidak pernah dipelajari.
tapi dimengerti karena itu bahasa dari salah satu bangsa atau suku di muka bumi ini. Dan ketika orang-orang ini dihinggapi oleh Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Oke, saya memberi contoh Pak Han. Om Han ini kan tidak pernah belajar bahasa Perancis, betul Om Han ya. Tiba-tiba hari itu, ketika Roh Kudus menghinggapi Om Han misalkan, tiba-tiba bisa berbahasa Perancis. Dan bahasanya itu, kata-katanya itu kata-kata yang memuliakan Tuhan. Tidak pernah dipelajari sebelumnya. Mas Nanang tiba-tiba berbahasa Cina totok. Rakon, ya. Karuan kulite putih. Wis ireng ya, padha mbek aku. Tiba-tiba berbahasa Cina totok. Dan bahasanya kata-kata yang dikeluarkan dari mulutnya ada kata-kata pujian kepada Allah dalam bahasa Cina. Tidak pernah dipelajari. Tapi ada yang berglosolalia. Glosolalia atau bahasa roh ini bahasanya Tuhan. Bahasa yang tidak diciptakan, tidak dimengerti oleh manusia. Sehingga kalau saudara-saudara ada orang-orang yang karena keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan, orang-orang tersebut dikaruniakan berbahasa roh, ya orang-orang tersebut akan berbahasa roh. Dan ini bahasanya Tuhan, tidak pernah bisa dipelajari. Kalau saudara berpikir, aku bisa kok nyuntuh bahasa rohnya Pak Markus misalkan, ya paling banter jenengan hanya 1-2 detik saja. Selebihnya akan kembali ke kata-kata yang ada di pikiran kita, karena kita tidak disetting untuk menciptakan kata-kata dari bahasa-bahasa yang tidak pernah kita mengerti. Kalau jenengan mendengar ada orang berbicara dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Jerman, dalam bahasa Jepang, Korea dan sebagainya, ya karena itu bahasa yang ada di tengah-tengah bumi ini. Dan saudara bisa mempelajari, tapi yang namanya bahasa roh itu bahasa surga, bahasanya Tuhan sendiri, tidak pernah bisa ditirukan. Jadi kalau ada pendeta-pendeta mungkin mengajak saudara maju ke depan, ayo tirukan saya berbahasa roh, tirukan saya, itu pengajaran sesat, ya jangan pernah mau ya. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kuasa Roh Kudus itu memenuhi hati murid-murid Tuhan. Dan ini akibatnya. Kisah Rasul 1 ayat ke-8, ketika seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, kemudian dibaptis dengan Roh Kudus, saudara dipenuhi dengan Roh Kudus dan dibaptis dengan Roh Kudus, itu dua hal yang berbeda. Firman Allah mencatat ketika saudara mengaku dengan mulut Yesus Tuhan, percaya dalam hatimu Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, engkau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, hari itu engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam dirimu. Tapi apakah hari itu saudara dibaptis oleh Roh Kudus? Tidak. Baptisan Roh Kudus ini pengalaman yang berbeda yang akan dialami oleh orang-orang yang sudah lahir baru di dalam Tuhan. Penggaweane tukang mabuk, ya. Penggaweane nyolong, molimo, tidak mungkin dibaptis Roh Kudus. Tidak mungkin. Firman Allah katakan jangan memberi mutiara kepada babi, hanya akan diinjak, dianggap barang hina. Ya. Jadi tidak mungkin Tuhan mengaruniakan bahasa roh ya kepada orang-orang yang tidak lahir baru. Orang Kristen yang mengalami lahir baru bersama dengan Tuhan, ada waktu di mana ketika mereka berkerinduan untuk dibaptis dengan Roh Kudus, Tuhan melihat memang sudah waktu dan saatnya, ya saudara akan dibaptis dengan berbahasa roh. Tapi firman Allah mencatat ini tanda-tanda fisik seseorang yang sudah dipenuhi dan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi kalau ada tanda-tanda fisik, maka ada tanda-tanda non-fisik. Saudara-saudara kita Protestan rata-rata berkata, saya bukan tidak percaya dengan Roh Kudus, tapi saya tidak berbahasa roh. Ya. Apakah dengan begitu berarti mereka tidak dibaptis dengan Roh Kudus? Mereka bisa berkata, aku memang tidak dibaptis dengan Roh Kudus dalam pengertian ditandai dengan berbahasa roh, tapi aku mengalami perubahan sedemikian rupa oleh Tuhan. Ada orang-orang yang dipakai Tuhan dengan karunia kesembuhan walaupun dia tidak berbahasa roh. Ada orang yang hatinya diubahkan oleh Tuhan, hatinya begitu mudah disentuh oleh Tuhan, mudah berbelas kasihan, dipakai Tuhan dalam banyak karunia walaupun tidak
berbahasa roh. Siapa yang berani mengatakan orang kayak demikian ini bukan orang yang dibaptis Roh Kudus? Oke, saya sebut nama misalkan. Saya tidak sebut nama, nanti salah. Ada beberapa pendeta-pendeta yang sangat memberkati dalam dunia penginjilan. Saya tidak perlu menyebut nama, saudara bisa melihat di YouTube ya. Banyak orang-orang yang terberkati dengan YouTube yang dia buat, penginjilan-penginjilan yang dia buat. Tapi dia tidak dibaptis dengan berbahasa roh. Apakah saudara berani mengatakan dia tidak dibaptis Roh Kudus? Itu tanda-tanda non fisik ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tapi yang jelas yang saya ingin sampaikan sesuai dengan Alkitab ini, ketika seseorang dipenuhi dan dibaptis oleh Roh Kudus, tanda ini tidak boleh tidak ada. Maka firman Allah katakan dia akan menerima kuasa. Dan kuasa Roh Kudus yang turun ke dalam hidup orang-orang yang dibaptis Roh Kudus ini, dipenuhi dengan Roh Kudus ini, adalah kuasa yang mendorong dia untuk dia bersaksi tentang Yesus Tuhan. Jadi orang yang dibaptis dengan Roh Kudus selalu akan ditandai oleh hatinya yang berkobar-kebar untuk bersaksi tentang Tuhan. Apakah dia harus selalu membicarakan tentang Alkitab? Dia bawa Alkitab kemana-mana? Tidak harus demikian. Tapi seluruh tema di pikirannya, seluruh tema di hidupnya adalah tentang Tuhan, adalah tentang penginjilan. Bagaimana menyelamatkan jiwa bagi Tuhan. Beberapa waktu ini saudara, ketika saya menunggui Tante Dede di rumah sakit sejak hari Rabu, ya Rabu, Kamis itu tidak ada satu pasien pun di kamar kami, ya kamar Bu Dede ya di Budi Rahayu. Itu kelas 2A, berisi 5 bed, ya hanya terisi 1 orang. Di Tante Dede saja yang 4 kosong. Kemudian hari Jumat kemarin menjelang malam baru diisi oleh 1 orang yang lain. Ternyata tetangganya Mbak Esther, Wong Sentul City, ya. Dan saya tidak mengenal, jelas tidak mengenal dia. Tapi bukankah ini menjadi kesempatan? Dia orang yang tidak percaya Tuhan. Bukankah menjadi kesempatan untuk saya mendekatkan diri kepada orang tersebut? Ngobrollah saya dengan penunggunya yang ternyata adalah anaknya, seorang ibu ini yang sedang sakit. Ngobrol kami, ya. Kemudian tadi pagi, kira-kira jam 2:30 pagi, Tante rasa perutnya kok enggak enak ya. Kepingin sesuatu yang hangat. Saya jalan sampai ketemu bakul teh hangat di depannya Budi Rahayu. Dan saya beli, tidak hanya untuk Tante Dede, tapi juga membelikan tetangga sebelah ini. Beli mie, beli berapa sih harganya ya. Kemudian saya bawa, ya saya kasihkan ke tetangga yang senang sekali ya. Ya, bukan masalah teh atau minyak ya, tapi waktu yang tepat ya. Waktu yang tepat itu sama-sama di jam itu. Siapa sih saudara-saudara yang mau tretean kurang gawean, yang membuatkan kopi, membuatkan teh, memberikan mie dan sebagainya. Tapi itu waktu yang tepat untuk saya bisa berbagi dengan dia, ngobrol sedikit dengan dia. Ya. Dan saya berencana sebelum nanti Tante Dede pulang, kami akan mendoakan. Kalau diizinkan, biasanya orang sakit itu dibutuhnya apa toh Om? Kesembuhan, betul ya Om itu ya. Jadi tidak peduli agamanya apa, yang penting didoakan supaya untuk waras ya. Ini kesempatan ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang sekali lagi yang hatinya dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak bisa tidak. Dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak berkata-kata, untuk tidak bertindak, memberitakan tentang Injil Tuhan, memberitakan tentang kasih Tuhan. Tidak mungkin tidak. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat apakah hanya cukup dengan memberitakan tentang Yesus? Tidak. Kalau saudara melihat di Alkitab, di kitab Kisah Para Rasul ini, saya tidak tahu mengapa yang tercatat hanya ketika khotbah Petrus ya. Waktu Petrus yang hanya seorang nelayan yang sederhana, kurang berpendidikan, latar belakang keluarganya tidak terlalu dikenal. Tapi waktu hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, apa yang terjadi Bapak Ibu?
tiba-tiba lidahnya dipakai Tuhan. Bukan berarti dia kehilangan kesadaran, tidak. Dalam kesadarannya yang penuh, tetapi Tuhan memberikan pewahyuan. Tuhan memberikan kuasa dunamos. Ya, firman Allah katakan, maka yang keluar dari mulutnya adalah memberitakan tentang Yesus Tuhan, yang selama ini telah dianiaya, disalibkan oleh orang-orang Yahudi waktu itu. Dan firman Allah mengatakan, apa yang dikatakan oleh Petrus ini disertai dengan kuasa Tuhan. Bukankah Alkitab kita benar mengatakan, tapi kamu akan menerima kuasa. Dan ketika kuasa Tuhan menyertai khotbahnya Petrus, hasilnya adalah 3.000 jiwa bertobat. Hari itu mereka dibaptis. Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab kita ini mengatakan, loh saudara, ya, ini cerita sejarah, tapi ini fakta yang terjadi. Petrus yang seorang yang sederhana. Sekali lagi saya tidak mengerti mengapa hanya khotbahnya Petrus. Kenapa tidak Filipus? Kenapa tidak Nathanael? Kenapa tidak Bartolomeus di antara beberapa murid Tuhan? Kenapa bukan Matius? Kenapa bukan Lukas dan sebagainya? Tapi yang jelas Bapak Ibu, saya hanya menduga ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Petrus seizin Tuhan, ditolong oleh Tuhan dalam kuasa Tuhan, disertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Jadi mujizat itu tidak harus orang sakit disembuhkan, ya. Tidak harus jenengan kekurangan uang tiba-tiba sikilin jenengan nyandung dompet isini duit jutaan. Tidak harus demikian, ya. Nah, saudara-saudara, Petrus ini mengalami janji Tuhan. 3.000 jiwa diselamatkan. Itu dahsyat, itu luar biasa. Jadi artinya begini Bapak Ibu, orang yang mengalami janji Tuhan, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupnya ini akan berdampak bagi orang lain. Petrus berkhotbah 3.000 jiwa diselamatkan. Jenengan dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, maka pasanganmu harus bisa menikmati engkau. Orang-orang di sekitar saudara akan menikmati hidup saudara. Siapapun yang bertemu dengan saudara akan menikmati kehadiran Tuhan melalui hidup kita. Jadi kita dikenal bukan sebagai orang yang gampang dirasani oleh karena cerewetnya kita, oleh karena apa orang Jawa ngene medititil apa? Ya. Ya. Mau kidik. Jenengan nyeritakne siapa, Bu? Ya, jangan itu curhatan. Ya, dan sebagainya, ya. Tapi orang melihat hidup kita yang diubahkan oleh Tuhan. Tidak harus 3.000 jiwa seperti Petrus. Tapi ada orang-orang yang di samping kita yang melihat hidup kita ini mereka mulai diubahkan. Dan saudara-saudara, selalu ada harga yang harus dibayar. Tidak bisa tidak. Petrus tahu kok harganya. 12 murid Tuhan tahu harganya. 120 murid Tuhan ini tahu harga yang harus dibayar. Alkitab kita mencatat ya, dalam sejarah bukan Alkitab kita. Dicatat 12 murid Tuhan ini mereka mati secara syahid. Ya, itu harga yang harus mereka bayar. Tapi luar biasa saudara-saudara, sampai dengan hari ini sejarah mencatat bagaimana orang-orang ini diubahkan, dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidupnya menjadi berkat, orang-orang diubahkan melalui hidup mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, orang yang dibaptis dengan Roh Kudus, entah dengan tanda-tanda fisik secara berglosolalia atau berbahasa lain, atau bahkan dengan tanda non fisik yang tidak harus berbahasa roh. Siapapun saudara dan saya, maka yang pertama ya, yang harus terjadi adalah ada gairah untuk memberitakan Injil Tuhan. Sekalipun kita tahu ada harga yang harus dibayar, tapi gairah ini tidak bisa dihindarkan, tidak bisa ditinggalkan. Maunya kita ini memberitakan tentang Yesus. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita selalu bertemakan tentang Tuhan Yesus. Membangun hidup kita di sekitar firman Tuhan. Dan orang melihat kok dampaknya. Ya, mereka melihat, kita tidak perlu ngomong, saya ini orang yang tulus hati, saya ini orang yang baik. Tidak perlu saudara promosikan diri sendiri. Orang akan melihat hidup saudara. Terakhir, yang kedua Bapak Ibu. Ya,
Orang yang dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus dan dibaptis dengan Roh Kudus. Yuk kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 46. Ada yang menghela nafas panjang lego aku. Kan tadi ada kata terakhir ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 46, ada yang bisa menolong saya membacakan dengan bersuara, silahkan. Yuk, silahkan. Silahkan, monggo sinten mawon. Ya, kita ini berasa seperti naik kapal ya, kayak naik kapal laut ya, buatan suara nih, terus naik kipas budi. Pernah naik kapal laut ya Bapak Ibu ya? Paling tidak ferry lah, kapal ferry lah, nyebrang dari Ketapang ke Gilimanuk, bisa berasa kayak gini nih. Ini ex-house, jadi nyedot. Dan jangan khawatir saudara, kalau tadi tidak berkesempatan untuk mandi, jangan khawatir ya. Hawane jenengan sudah disedot, dibuang ke sana. Ya cilakalah orang yang ada di sana, harus menerima. Ya. Dan oke, nah ini berkat dari Malang, saudara-saudara, dan puji Tuhan kita mendapatkan ini walaupun agak banter di suaranya ya, ya sedikit menolong lah supaya tidak terlalu panas suasananya. Nah, saudara-saudara, yang kedua, orang yang hatinya, hidupnya dipenuhi Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, maka dia itu menyukai hal-hal yang rohani. Berkumpul bersama, bertekun bersehati, mendengar pengajaran para rasul, makan bersama, memecahkan roti bersama-sama dengan gembira, tulus hati dan sepenuhnya. Ini dampak kerohanian yang terjadi di antara murid-murid Tuhan. Mereka suka dengan perkara-perkara rohani. Haleluya. Jadi Bapak Ibu boleh kan nyanyi lagu dangdut? Boleh. Ya, campur sari boleh. Ya. Paling banter di mobilin jenengan kan itu ya. Ya. Jaranan. Ya, sikile nguwene wis nek jaranan. Halo Yumi. Dimanapun ada jaranan, di situ selalu ada. Ya. Ya Bu. Ya. Enggak apa-apa, enggak ada yang salah. Silahkan, saya suka kok yang seni-seni. Ya. Itu salah satu bagian dari budaya. Ya. Tapi orang sekali lagi setidaknya ya, jenengan masih suka dengar lagu-lagu rohani. Ya, suka ke gereja. Ya. Suka bersekutu dengan saudara-saudara seiman, apalagi yang punya nilai-nilai hidup yang sama. Ya. Yang saya sering menggunakan kata membangun hidup kita di sekitar firman Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dengan hidup kita ini selalu coba kita hubungkan dengan maksud Tuhan yang baik. Selalu baik dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah kok merencanakan hal yang tidak baik. Ya. Nah, saudara-saudara, orang-orang ini, orang-orang yang mengalami, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan mengalami hati yang haus, hati yang lapar akan Tuhan. Tidak sekedar Kristen. Nek sekedar Kristen ngebegi bumi. Firman Allah mengatakan bahwa nanti sepertiga jumlah orang Kristen itu akan diseret oleh ekor naga. Ya, jadi tidak semua orang Kristen itu pasti selamat. Tidak. Orang Kristen yang hatinya tidak haus dan lapar akan Tuhan, ya sekedar Kristen. Sing penting neng gereja. Ya, nek sempat, nggak sempat yo. Jadi saudara-saudara tidak demikian. Mereka akan suka sekali ya tentang perkara-perkara yang rohani. Ini bukan rutinitas agamawi loh Bapak Ibu, bukan ya. Tapi kita melakukannya dengan hati yang penuh sukacita, dengan ketulusan, karena kita mengasihi Tuhan. Dan kita ingin menjaga hidup persekutuan kita ini dekat dengan Tuhan. Ini orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Jadi saudara-saudara, saya percaya kok orang-orang seperti ini akan mengalami pertumbuhan rohani. Pasti mengalami pertumbuhan rohani. Tidak harus semuanya jadi pelayan Tuhan yang akan jadi WL, singer, pengkhotbah, pemain musik, tidak harus. Jadi apapun saudara-saudara, dimanapun saudara berada, hidup saudara itu memberkati.
Terima kasih untuk Bapak Ibu saudara-saudara di tempat ini yang saya rasa jenengan adalah orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Sekalipun secara fisik mungkin tidak bertumbuh lagi, ya. Tapi rohani saudara semakin, dari tadi saya kok nguasani Mbak Mi ya. Makanya tiba-tiba muncul hiperimajinasi, ya. Saudara adalah orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, amin. Boleh lihat kiri kanan saudara-saudara, berikan senyuman yang terbaik, ya. Mulut saudara mungkin tertutup dengan masker, tapi nek anggap ya aku ketok kok ya, mbok suwer ketok, wis toh ini ndak lama kok ya, sudah selesai. Ya, aku nek khotbah nek wong anggap usrek kayak padahal yo ora udunen, yo ora enak ya, berarti sudah waktunya. Yuk kita berdiri saudara-saudara, kita berdiri sama-sama. Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat. Ada dua hal yang hari ini saya sampaikan kepada panjenengan, orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, maka dua hal ini akan terjadi. Saudara tidak akan pernah menyandra hati kita, menyandra kerinduan kita untuk terus memberitakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain. Dan yang kedua, hidup akan diubahkan, ya. Jadi orang melihat bagaimana perubahan dalam diri saudara. Saudara akan menyukai hal-hal yang rohani. Saudara akan menjadi orang Kristen yang bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak, itu akan terjadi. Tuhan kiranya menolong saudara dan saya. Haleluya. Yuk kita hampiri Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan sangat baik. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau belajar. Kami mau tunduk di bawah otoritas firman. Beri kami ke hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kerinduan untuk hidup kami ini terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebab kami menyadari Tuhan, hidup yang tidak dipenuhi Roh Kudus adalah hidup rohani yang kering, Kristen yang kering. Yang firman Allah ibaratkan seperti ranting yang kering, yang tidak berguna, yang akan dibuang dan dibakar. Hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami berkesempatan untuk mendengar pengajaran firman dan Tuhan tolong kami untuk memahami perkataan firman ini. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengasihimu, kami mencintaimu, kami rindu Engkau Tuhan. Mari sembah-sembah Tuhan. Mari pagi ini kita akan bermazmur bagi, naikkan pujian, naikkan kerinduan hatimu melalui kata-kata ungkapkan lewat pujian. Haleluya. Memenuhi kami Tuhan dengan urapan yang baru. Haleluya. Yang dirindukan, Kau dimuliakan melalui hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Urapi penuhi kami Tuhan dengan urapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku menyenangkan-Mu. Oh Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana, bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas. Mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan, ku serahkan hidupku.
teruskan hingga terus selalu. Ini yang kami mau rindukan, agar kami menyenangkan. Aku menyenangkan, Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini. Roh Kudus berbicaralah lebih jauh dalam pikiran kami, dalam hati kami, menyentuh kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan yang terus rindu dipenuhi dengan Roh Kudus. Menjadikan tema dalam hidup kami adalah Kristus dan semua yang Tuhan mau kerjakan. Menolong kami untuk semakin bergairah Tuhan, memberitakan tentang kebaikan Tuhan, memberitakan tentang kedahsyatan dan keajaiban-Mu sebagai satu-satunya Allah yang tunggal, satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan semua umat manusia yang percaya kepada-Mu. Terus bakar roh kami Tuhan, jadikan kami umat-Mu yang mencintai Tuhan dengan tulus. Kami percaya Tuhan akan memakai setiap kami umat-Mu di tempat ini di dalam nama Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih untuk seluruh kami umat-Mu yang ada di tempat ini. Diberkatilah kami semua Tuhan. Umat-Mu yang berkeluarga bersama-sama ada di tempat ini, diberkati hubungan suami istri mereka, diberkati orang tua dengan anak, diberkati usaha pekerjaan mereka, keluar masuk rumah mereka, semua kebutuhan mereka kami tahu. Tuhan memberkati, Tuhan melimpahkan kasih karunia-Mu. Demikian pula damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal Tuhan juga berikan atas setiap kami umat-Mu. Ada di antara kami umat-Mu yang sedang sakit hari ini Tuhan, dari tempat ini kami bersehati bersama-sama meminta pertolongan, meminta kesembuhan, meminta belas kasihan Tuhan di dalam nama Yesus. Oleh kuasa bilur Yesus, oleh kuasa darah Yesus, hari ini semua kami yang sakit, kami yang ada di tempat ini, di rumah, dimanapun kami berada, kami sedang memikirkan mereka, kami mendoakan mereka. Hari ini juga Tuhan, mereka disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Kami yang menghadapi jalan buntu hari-hari ini, mungkin secara ekonomi kami sedang bergumul,
Tuhan, kami pun percaya selalu ada jalan keluar yang Tuhan sediakan, selalu ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan, berkati pula setiap studi anak-anak-Mu, pekerjaan, berkati kesehatan, berkati semua kami dimanapun kami berada, agar melalui hidup kami Tuhan terus dimuliakan. Kami mengucap syukur Tuhan, demikian pula untuk setiap kami yang akan mengambil bagian untuk menolong pekerjaan Tuhan di tempat ini secara khusus dalam permajaan alat-alat musik. Kami percaya apa yang kami tabur pasti kami tuai. Setiap taburan yang kami berikan dengan hati yang mengasihi, mencintai Tuhan. Firman-Mu katakan Kau tidak akan pernah berhutang. Tuhan akan memberkati bahkan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berdoa pula Tuhan untuk seluruh pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini dalam setiap jam-jam ibadah yang diadakan. Kami percaya lewat jam-jam ibadah ini akan terus menolong kami, mendewasakan kami, mempertemukan kami dengan Tuhan secara pribadi, membuat kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebentar kita pulang, terimalah terlebih dulu kasih karunia dari Allah Bapa kasih sayang dan pertolongan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara, memberkati saudara hari ini sampai Maranatha di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati.